Thiago Jallo bergabung dengan Porto dengan status pinjaman. Thiago Jallo akan bermain untuk Porto selama musim 2024-2025. Dengan bek asal Portugal itu bergabung dengan tim Primeira Liga dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2025. Pemain berusia 24 tahun itu tiba di Juventus pada bulan Januari dari Los Lille, klub yang pernah ia bela dan memenangkan gelar Ligue 1 serta Piala Super Prancis, setelah memulai perkembangannya di Portugal dan kemudian di tim Primavera AC Milan. Ia melakoni debutnya untuk Bianconeri saat melawan Monza di Stadion Allianz pada bulan Mei, masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Kini ia memulai petualangan baru di negara asalnya, Portugal, meskipun pada hari terakhir bursa transfer Jumat lalu. Jallo tampaknya sudah siap untuk menandatangani kontrak dengan Roma, tetapi kesepakatan itu gagal di menit-menit terakhir. Meski demikian, bursa transfer di Portugal masih dibuka beberapa hari lagi, sehingga Porto mampu mencapai kesepakatan dengan raksasa Serie A untuk membawa bek tersebut kembali ke negara asalnya, dikutip Selasa, 3 September 2024. Situs web resmi Juventus merilis pernyataan yang mengonfirmasi peminjaman Jallo ke Dragao. Catatan resminya tidak menyebutkan kewajiban atau opsi untuk membeli, jadi ini bisa jadi pinjaman kering. Menurut Tuttosport melalui Juventus News 24, Bianconeri akan berkontribusi terhadap gaji pemain sebesar 40%. Kedua klub telah melakukan bisnis bersama minggu lalu, dengan Francisco Conceição bergerak ke arah yang berlawanan. Jay Itzes di mata jurnalis dan media di Italia. Penampilan Jay Itzes saat Venezia dikalahkan Torino 0-1 pada lanjutan Serie A Liga Italia di Stadion Pierluigi Penzo, Venice, Jumat 30 Agustus malam waktu setempat, mendapat pujian dari media Italia. Media Italia Tutto Venezia Sport menyebut Itzes tampil impresif meski Venezia dikalahkan Torino. Bek 24 tahun itu dianggap tampil solid dalam menjaga pertahanan Venezia. Dia, Itzes, tampil solid, jarang terkalahkan dalam duel, dan sering memberikan penyelesaian akhir yang baik, serta tidak bermain buruk dalam mengatur permainan, tulis media tersebut. Tutto Venezia Sport memberi nilai 6,5 untuk Jay Itzes dalam performanya di laga Venezia versus Torino. Hanya Nicolosi Caviglia pemain Venezia yang punya nilai lebih baik, yakni 7. Venezia kalah dari Torino 0-1 lewat gol yang dicetak Saul Coco melalui sundulan pada menit ke-86. Secara keseluruhan Venezia tidak bermain buruk. Tim asuhan Eusebio Di Francesco itu melepaskan 13 tembakan ke gawang Torino, namun penyelesaian akhir yang buruk membuat tuan rumah gagal mencetak gol. Jay Itzes juga tampil apik sepanjang 90 menit laga. Bek timnas Indonesia bahkan melakukan penyelamatan penting pada menit ke-18 dengan melakukan sapuan bola di depan gawang Venezia. Pelatih Venezia Eusebio Di Francesco mengakui timnya bermain cukup bagus di sebagian waktu pertandingan. Namun, Di Francesco menganggap Venezia tidak mampu melakukan penyelesaian akhir dan terlalu naif saat mengantisipasi sepak pojok yang berujung gol Torino. Pada beberapa momen dalam permainan, para pemain sedikit naif tentang penempatan tendangan sudut. Kami tidak pantas mendapat kekalahan ini, terutama mengingat penampilan kami, ucap Di Francesco. Venezia selanjutnya akan melawan AC Milan di Serie A pada Jay Itzes pada 15 September mendatang. Sebelumnya, Jay Itzes akan memperkuat timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan Man City di Liga Champions, pelatih Inter Milan rancang strategi matikan Haaland. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merancang strategi selama jeda internasional ini untuk menghentikan bomber Manchester City, Erling Haaland jelang laga pembuka mereka di Liga Champions 2024 hingga 2025. Nerazzurri akan bertandang ke Etihad untuk menghadapi raksasa Liga Primer, Manchester City setelah jeda internasional dalam pertandingan Liga Champions pertama mereka musim ini. Di atas kertas, itu adalah pertandingan terberat yang harus dimainkan Inter di fase Liga format baru Liga Champions. Seperti diketahui, Man City merupakan salah satu tim terkuat di planet bumi ini, oleh karena itu Inzaghi akan memaksimalkan waktu jeda internasional ini untuk merancang taktik sempurna menghadapi City. Tentu saja, menghentikan tim sekuat Manchester City tidak mudah, terlebih lagi, bomber andalan mereka, Haaland menikmati awal musim yang luar biasa di Liga Premier, dengan membukukan 7 gol hanya dalam 3 pertandingan, menunjukkan betapa tajamnya ia di depan gawang. Namun, Inter punya pengalaman melawan City dan Haaland, yakni saat pertemuan di final Liga Champions 2022-23, Inter memang kalah 0-1 dalam pertandingan itu. Namun, mereka tampil mengesankan, terutama dalam menahan gempuran City. The Citizens hanya mampu melepaskan 7 tembakan selama pertandingan, 4 diantaranya tepat sasaran. Dan Haaland bahkan hanya melepaskan 1 tembakan di sepanjang pertandingan. Bek Inter, Francesco Acerbi memainkan peran besar, terutama dalam mematikan pergerakan Haaland.
Tugas bek veteran itu dalam menjaga Haaland sangat efektif. Namun bantuan yang diterima Acerbi dari rekan satu timnya, khususnya Alessandro Bastoni juga sangat penting. Oleh karena itu, Inzaghi akan berusaha mengulangi trik itu lagi di laga mendatang yang akan digelar pada 19 September 2024. Menang atas Parma, Antonio Conte masih khawatirkan skuad Napoli. Pelatih Napoli, Antonio Conte menyatakan kepuasannya setelah timnya berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Parma dalam laga Serie A di kandang pada Sabtu 31 Agustus. Namun, di balik kegembiraan atas kemenangan tersebut, Conte juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait kedalaman skuad, terutama setelah berakhirnya jendela transfer yang penuh tantangan. Pertandingan yang berlangsung sengit ini dimenangkan berkat gol-gol pada menit-menit akhir dari dua rekrutan musim panas mereka, Romelu Lukaku dan Andre Zambo Anguissa. Dengan kemenangan tersebut, Napoli berhasil naik sementara ke posisi keempat dalam klasemen Serie A, memberikan awal yang menjanjikan bagi Conte. Meski demikian, Conte menyoroti masalah yang dihadapi timnya terkait komposisi skuad dan ketersediaan pemain. Ia mengakui bahwa skuad saat ini sangat rentan dan tidak memiliki kedalaman yang cukup, terutama di lini tengah. Kami meraih 3 poin ini dengan kesadaran penuh bahwa kami harus bekerja keras setelah absurditas bursa transfer ini, kata Antonio Conte kepada wartawan usai pertandingan. Pelatih harus melatih pemain yang akan pergi dan menunggu pemain yang belum pernah bekerja sama dengan kami dan tidak tahu seperti apa kondisi mereka saat mereka tiba. Conte juga mengeluhkan kurangnya opsi di bangku cadangan saat melawan Parma. Dengan tidak adanya gelandang cadangan karena Gennaro Iaccarino dan Colisaccio dipinjamkan, Napoli harus bergantung penuh pada dua pemain kunci mereka di lini tengah, Stanislav Lobotka dan Andre Zambo Anguissa. Kami tidak memiliki gelandang di bangku cadangan hari ini, karena kemarin Iaccarino dan Sacco dipinjamkan. Kami harus berdoa agar tidak terjadi apa-apa pada Lobotka dan Anguissa, ujarnya. Fabregas respons kabar Varane putus kontrak dengan Como. Rafael Varane telah dicoret dari skuad Como 1907 di Serie A karena alasan cedera. Tersiar kabar, bek Prancis itu juga bakal putus kontrak dengan Como. Petualangan Rafael Varane bersama klub milik pengusaha Indonesia, Como, seperti langsung berakhir dengan sekejap. Debut Varane bersama Como 1907 tak berujung menyenangkan. Pria koleksi 4 gelar Liga Champions itu hanya mampu bertahan 23 menit dengan seragam Como. Cedera paha menimpa Varane kala berlaga pada laga putaran pertama Coppa Italia 2024 hingga 2025 melawan Sampdoria di Stadion Luigi Ferraris, Minggu, 11 Agustus 2024, alias Senin, 12 Agustus 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat Varane diperkirakan akan absen dalam jangka waktu lama. Sang bek asal Perancis tersebut belum mengoleksi menit tampil di Serie A Liga Italia 2024 hingga 2025. Como 1907 pun mencoret nama Varane dalam daftar skuad untuk Serie A Liga Italia 2024 hingga 2025. Situasi ini menimbulkan ketidakjelasan terkait masa depan Varane bersama klub milik pengusaha Indonesia, Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Menyusul cedera paha yang menimpa Varane, tersiar kabar bahwa Como akan memutus kontrak sang bek yang menjuarai Piala Dunia 2018 itu. Baca juga, Neymar merasa terhina disebut tawarkan diri ke Barcelona saat ini. Varane tengah berada di Madrid untuk menjalani pemulihan terhadap pahanya. Soal kabar pemutusan kontrak Varane, pelatih Como, CSC Fabregas tak mau gegabah dalam mengeluarkan komentar. Kami sedang menunggunya, juga untuk mengetahui sejauh mana cederanya dan kapan ia akan bisa bermain, ujar Fabregas dilansir dari Tutto Mercato Web. Tetapi, untuk saat ini ia akan tetap berada di Madrid untuk menjalani perawatan. Kita lihat saja ke depannya apa yang akan terjadi dengan Varane.